Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih dari cerita yang ditulis oleh akun Twitternya @bekti08197726. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah nyata yang berjudul Bangku Kosong. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Senin pagi, hari paling jauh dari hari libur dan paling lama jam pulangnya. Rasanya males banget kalau sudah hari Senin. Upacara bendera di panas pagi yang terik. Ya, kalau di Lampung terkenal panasnya. Baru jam 8, apalagi musim kemarau, panas matahari rasanya udah gigit kulit aja. Saat pertengahan pidato kepala sekolah, tiba-tiba beliau menyampaikan berita duka cita. Anak-anakku, hari ini kita mendapat kabar salah satu teman kita yang bernama Doni Resyanto telah meninggal dunia dengan tenang pada hari Sabtu malam. Mari kita sama-sama berdoa. Semoga beliau diterima di sisinya dan keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran. Sesaat suasana terasa hening. Beberapa sahabat menangis histeris karena berita yang tidak terduga. Doni adalah teman satu angkatanku dulu. Dia satu kelas denganku dari kelas 1 SMA. Waktu kenaikan kelas 2 lagi-lagi dia bareng sama aku. Aku jarang ngobrol sih sama dia. Cuma dia hobi banget ngeliatin aku karena dia sempat naksir dari kelas 1. Si Doni ini hobi jalan-jalan naik motor. Waktu malam minggu itulah dia mengalami kecelakaan. Motornya diserempet sama bis lintas provinsi yang melaju dengan kecepatan tinggi. Sopir bus itu ugal-ugalan di jalan. Setelah menyerempet motor pun bus itu langsung kabur gitu aja, gak mau tanggung jawab. Menurut keluarga, Sabtu malam dia berboncengan dengan sepupunya. Pamit mau main ke salah satu stasiun radio anak muda yang lagi hit waktu itu. Di tengah perjalanan gak nyangka mengalami kejadian naas itu. Posisinya si Doni ini diboncengin sama sepupunya. Justru malah dia yang terpental jauh dan membentur aspal bagian dadanya. Sedangkan sepupunya hanya mengalami patah kaki. Sebetulnya setelah kecelakaan itu Doni masih tersadar. Saat perjalanan ke rumah sakit, kesadarannya mulai menurun. Don, yang sakit mana? Dengan rasa cemas ayahnya berusaha membuat dia tetap tersadar. Namun Doni hanya menatap kosong sembari memegang dadanya. Darah segar keluar dari mulutnya dan perlahan matanya menutup. Waktu itu ayahnya hanya mengira dia pingsan. Saat masuk ke ruang ICU, sudah tidak tertolong lagi karena paru-parunya mengalami kerusakan parah akibat benturan hebat. Doni dinyatakan meninggal dunia Sabtu malam. Ayah, ibu dan adiknya gak sanggup menahan air mata yang mulai membanjiri pipi. Anak laki-laki satu-satunya telah pergi untuk selamanya. Jenazahnya dibawa pulang pada hari Minggu siang dan akan dimakamkan Senin pagi karena masih menunggu simbahnya dan kerabatnya dari Jawa. Simbahnya pengen melihat cucunya untuk terakhir kalinya. Bek, kenapa kau murung? Suara Aik kawan sebangkuku membuyarkan lamunan. Balik dari layar tadi, aku perhatiin kamu banyak diemnya. Aku gak apa-apa koi, cuma agak pusing dikit. Yaudah ya, aku cabut dulu mau ke perpus. Aku bergegas dan meninggalkan Aik. Sendiri di kelas, aku lagi pengen sendiri aja waktu itu. Merasa gak nyaman kalau ditanya-tanya terus. Secara gak langsung aku merasa kehilangan atas kepergian Doni. Tapi mau gimana lagi? Sudah takdirnya harus begitu. Aku habiskan waktu di perpustakaan. 2 jam pelajaran terakhir. Sengaja gak aku ikutin karena pusing di kepalaku semakin menjadi. Sambil menunggu jam pulang, aku duduk dan menyandarkan kepala di atas meja. Ruang perpus yang lengang dan hanya ada satu penjaga sedikit mengurangi rasa pusingku. Tiba-tiba aku dengar suara lirih memanggilku. Arahnya dari belakang. Bek. Aku selingkuhkan nyari asal suara itu, tapi gak ada siapa-siapa. Penjaga perpus lagi duduk di kursinya sambil ngantuk-ngantuk. Loh, gak ada orang, siapa ya?
Kenapa dek? Kok kayak bingung? Nyari siapa? Sembari berjalan menutup jendela dan membersihkan ruangan perpus, Kak Gina menanyakan kebingunganku. Ya, Kak Gina termasuk staf baru di sekolahku. Baru 5 bulan bekerja sebagai penjaga perpus. Orangnya cantik dengan rambut panjang. Ditambah kulitnya yang kuning langsat. Orang Sunda emang rata-rata banyak yang cantik. Nggak kenapa-napa kok kak. Udah mau pada pulang ya kak? Tanyaku sambil melirik jam di sudut ruangan. 10 menit lagi bel pulang. Masih pusing? Kok tadi nggak minta obat di UKS saja dek? Ucap Kak Gina sambil senyum-senyum. Dikira aku cuma pura-pura pusing. Udah meninggal kak. Tadi nggak tahu mendadak pusing aja. Mau dapat mungkin. Jawabku singkat. Kak Gina cuma tersenyum aja. Senyumnya itu yang bikin tambah cantik. Ya udah kak, aku mau balik. Makasih ya kak, diizinin istirahat di sini. Kalau di UKS aku agak takut kak, sepi nggak ada orang. Ujarku sambil melempar senyum dan berjalan keluar perpus. Kak Gina mengangguk mengiyakan. Karena dia sendiri juga mau siap-siap pulang. Aku berjalan melewati 3 kelas. Kelasku paling pojok sendiri, dekat kamar mandi. Teman-temanku udah pada berhamburan keluar kelas. Sesampainya di kelas tinggal aku sendiri deh. Jadi takut mau ngambil tas. Sepi amat. Aku ngomong sendiri buat ngusir rasa takut. Kakiku melangkah pelan menuju mejaku yang ada di baris kedua dari depan. Kepala ini rasa-rasanya pengen nengok terus ke arah bangku si Doni yang dibiarin kosong. Gak ada yang berani dudukin kalau belum lewat 40 hari. Bangkunya si Doni ada di baris kedua juga, sama sepertiku. Hanya saja masih berjarak 2 bangku setelahnya. Aku beresin buku dan bergegas keluar kelas. Buru-buru keluar kelas karena takut dan gak berani lihat kemana-mana. Pas di luar kelas, mau nutup pintu, aku ngintip lah. Dasar akunya yang kepo, pas aku ngintip aku lihat Doni duduk dengan muka murung di bangkunya. Brak! Saking kagetnya aku, gak sadar aku nutup pintu dengan keras, lalu lari terbirit-birit. Pak Imam yang sedang menyapu melihatku keheranan. Dek, ada apa? Aku gak menggubris Pak Iman yang memanggilku. Aku lari terus sampai gerbang sekolah. Di gerbang sekolah pun juga udah sepi, mana hujan gerimis pula. Aku berhenti dan mengatur nafas perlahan. Keringat membasahi baju putihku. Gak biasanya juga keringatan sebanyak ini. Sekitar 15 menit kemudian ada satu angkot lewat. Aku stop angkot itu. Berhenti dan menempilah angkot itu ke pinggiran jalan. Saat aku naik pas nengok ke dalam gerbang sekolah, aku lihat lagi si Doni nyender di bawah pohon dengan muka pucat pasi. Sontak hal itu membuatku terkejut. Lagi-lagi dia nampakin dirinya. Kok kayaknya ngikutin terus? Sepanjang perjalanan pulang hal itu membuat batinku semakin bergejolak. Atau mungkin ada hal yang ingin disampaikan, entahlah. Malam hari tiba-tiba aku menggigil kedinginan. Ibuku yang ada dari tadi gak lihat aku keluar kamar, masuklah ke kamarku sambil bawa gelas susu hangat. Dok, kok ndak mandi? Dari tadi ibu ndak lihat kamu keluar kamar dari pulang sekolah. Sakit pondok? Tanya ibu sembari menyentuh keningku. Wah, kamu demam ini dok. Tadi kegerimisan di jalan. Aku cuma diam aja, gak menjawab pertanyaan ibuku. Rasanya lidah ini keluh dan dingin yang luar biasa. Ibu mengompres keningku dengan handuk basah dan membaluri dada dan punggungku dengan minyak angin. Susunya diminum dulu dok. Habis itu istirahat, pinta ibuku. Semalaman aku tidur ditemani ibu. Ibuku paling khawatir kalau anaknya kenapa-napa. Setelah dikompres, badanku udah agak enakan. Dok, tiba-tiba demam kenapa? Kamu lihat apa? Tanya ibuku yang sedang baringan di sampingku. Ibuku memang paling paham hal begituan. Dari aku kecil, waktu aku masih kecil. Kalau lihat gelagatku aneh atau cuma diam saja, ibu udah tahu pasti habis lihat yang aneh-aneh. Aku coba beranikan diri cerita sama ibu. Kalau hari itu setelah melayat ke rumah teman, lihat penampakan teman yang meninggal di kelas. Setelah mendengar ceritaku, ibuku keluar kamar. Bu, mau kemana toh? Ibu mau ke dapur ngambil garam sama sapu kawak, jawabnya singkat. Selang beberapa menit ibu masuk ke kamar, buka jendela, lalu nyebarin garam di depan jendela. Selebihnya disebarin di bawah tempat tidur. Ibuku masih suka pakai tradisi lama dari simbahku dulu.
Orang kuno zaman dulu masih percaya kalau garam, sapu kawak bisa buat nolak hal-hal negatif. Mungkin di setiap daerah ada hal serupa, hanya beda caranya saja, atau mungkin ada lagi benda-benda yang dapat menolak energi negatif. Bu, buat apa bu? Tanyaku keheranan. Udah diam aja, biar gak diikutin. Kemudian ibu mengajakku untuk segera tidur. Keesokan harinya pusing di kepalaku masih belum hilang. Hari itu aku memutuskan untuk tidak masuk sekolah. Ibuku membawaku berobat ke puskesmas terdekat, dan dokter memberi izin untuk istirahat di rumah selama 3 hari. Adik kecapean ini, sama makannya gak teratur. Jangan telat makan ya dek, ucap Pak Dokter sembari menulis resep obatnya. Oh iya dok, matur nuwun. Ibuku menjawab tanpa banyak basa-basi, dan mengambil resep obat dari dokter itu, lalu beranjak keluar ruangan. Setelah menembus obat, aku dan ibu pulang, mampir ke warung sebentar beli sayur dan buah. Di warung, ibu-ibu lagi heboh ngobrolin soal kecelakaan kemarin lusa yang menimpa temanku. Biasalah, ngomongnya ngalor ngidur jadi tambah simpang siur aja. Aku jadi makin pusing, ditambah perutku yang mual karena bau telur yang membusuk, atau mungkin ibu-ibu yang belanja belum pada mandi. Bu, cepetan toh belanjanya, pintaku pada ibu dengan raut wajah kesal. Setelah membayar belanjaan, kami pun pulang. Setiba di rumah aku tiba-tiba pingsan, tapi aku merasa gak pingsan. Tiba-tiba saja pandanganku gelap, pokoknya semua tampak gelap, terus mata rasanya ngantuk berat. Jatuhlah badanku di kursi ruang tamu, pas banget ya. Kakakku cewek yang pas kebetulan ada di rumah menopang badanku yang lemas, lalu menidurkannya di kursi. Aku jatuh pingsan posisi terduduk setengah miring di kursi. Perasaan waktu itu aku dengar suara ibu sama kakakku pada panik, tapi mataku gak bisa melek. Di kondisi lelap, aku seperti mimpi ketemu sama si Doni. Seperti ada di kelas, duduk di bangku paling belakang. Tadinya dia diam saja, lalu aku tanya, Doni, bukannya... Belum selesai aku ngomong, dia menjawab, aku belum mati kok Bek, buktinya aku masih di sini. Dia memegang tanganku sambil tersenyum. Wajahnya kelihatan bersih banget meski tampak pucat. Tangannya dingin. Aku berusaha menepis tangannya, tapi begitu kuatnya dia memegang pergelangan tanganku. Aku menjerit ketakutan. Saat berontak itulah aku tersadar. Sadar-sadar kakakku lagi megangin tanganku. Loh, aku ngapain kak? Kok dipegangin? Persis kayak orang linglung waktu itu, kata kakakku. Entah pingsan apa tidur, aku ngigau gak jelas. Habis itu, tangan sama kakiku kayak orang mau mukul sama nendang gitu. Syukurlah Duk, wes sadar toh. Sengaja ibuku gak banyak tanya. Ibu langsung menyuruhku sarapan dan lekas minum obat. Wes, diminum obatnya Duk, terus buat tidur aja di kamar ya Duk. Iya bu, jawabku sambil meletakkan beberapa tablet obat yang baru saja aku minum. Kemudian kubaringkan badan di kamar. Sebentar aku terlelap lagi, mungkin pengaruh obat yang baru aku minum. Fase lelapnya aku masuk fase paling terdalam orang tidur. Gimana ya jelasinnya? Jadi gini, biasanya aku itu tidur gak bisa langsung bleksek. Kalau sedikit dengar suara aja langsung melek. Nah, tidurku ini langsung pules banget sampai malam. Ibuku sempat khawatir, ini anak tidur kok gak bangun-bangun. Berkali-kali nengokin aku di kamar tapi gak tega mau bangunin. Tidurnya aku waktu itu, kata ibuku, seperti kebo gitu. Tidur yang bandel, kayak orang habis ronda. Yun, kok ademu gak bangun-bangun toh? Ibuku mulai cemas. Sementara bapakku yang baru balik kerja gak sengaja dengar ibu ngomongin aku sama Kak Yun. Ada apa bu? Kok cemas begitu? Tanya bapakku. Ini loh pak, anakmu gak bangun-bangun dari pagi. Habis minum obat kok tidur terus. Terang ibuku sambil menarik tangan bapakku menuju kamarku. Bapak memegang keningku, lalu membisikkan sesuatu di telingaku. Nyeluk batur, istilahnya gitu. Dok, pulanglah ke ragamu. Ingat pada Tuhan, ingat pada orang tua. Lalu bapak meniup ubun-ubunku 3 kali. Satu persatu jari jemariku bergerak. Perlahan mataku terbuka. Aku sendiri gak tahu kenapa bisa kayak begitu. Bangun-bangun setelah sadar aku malah nangis gak jelas. Kak Yun yang waktu itu masuk kerja malam memilih izin gak masuk kerja. Wes, ndak apa-apa, besok dicariin obat yondok. Ibuku berusaha menenangkanku,
dan mengusap punggungku yang rasanya dingin. Bapak dan ibuku mulai curiga ada apa-apa sama aku. Gak biasanya kayak gitu. Besoknya aku dibawa ke seorang kiai. Baru saja sampai depan rumah, Pak Kiainya gak bolehin aku masuk. Suruh mandi dulu sama ganti baju. Aku bingung mau diapain. Setelahnya aku dibawa masuk di sebuah pendopo dengan pondasi bangunan yang lumayan tinggi, mirip rumah joglo gitu, dengan tiang penyangga yang gede-gede. "Apa yang bisa saya bantu?" Suara Pak Kiai yang berat dan sedikit serak memecahkan keheningan tempat itu. Aku gak tahu itu di mana. Dibilang pesantren bukan, dibilang rumah juga bukan. Soalnya gak ada ruangan, cuma latar luas gitu aja. Cuma hawanya sejuk banget. Banyak bunga warna-warni mengelilingi pendopo itu. Ya mirip balai pertemuan lah. Cuma yang bedain gak ada meja sama kursi, jadi lesehan gitu. Angin sepoi seperti membiusku. Lagi-lagi aku ngantuk berat. Lah, aku sendiri bingung kenapa jadi gampang ngantuk. Padahal aku gak ngerasa digigit nyamuk CC yang bisa jadi demam ngantuk. Perasaan aku normal aja, cuma gara-gara pusing. Habis itu aku tertidur dah. Tapi aku masih dengar percakapan mereka. Sayup aku mendengar bahwa ada sesuatu energi yang mengikutiku. Aku sengaja dibuat tertidur untuk memudahkan proses pengobatan. Lah, ini ada yang ikut pak. Teman sekolahnya yang belum genap 7 hari meninggal, ucap Pak Kiai sambil memijit jempol kakiku. Lalu beliau memposisikan diri duduk dan bersila, mencoba berkomunikasi lewat batin. Kurang lebih setengah jam keadaan hening. Gak ngerti juga apa yang sedang terjadi. Aku masuk di kondisi lelap banget. Udah gak dengar suara apapun. Lagi-lagi di kondisi itu, aku ketemu sama Doni. Aku diajak jalan-jalan sama dia, tapi gak tahu di mana itu. Perasaan kayak taman, ada sungai kecil dan jalan setapak yang dihiasi bunga-bunga kecil kuning. Tapi aneh saja, di sana gak ada angin, padahal siang hari dan cuaca cerah banget. "Kamu mau minum gak?" Doni nawarin aku minum. Rasanya waktu itu aku seneng banget sampai lupa kalau sebenarnya Doni udah meninggal. Pokoknya bawaannya seneng gitu. "Iya, minum dingin ya," jawabku singkat. Gak pakai nunggu lama, dia nyodorin sebotol teh dingin. Gak tahu dapat dari mana, belum sempat aku minum, ada suara orang mengaji. "Dok, jangan diminum." Tiba-tiba botol itu terlempar seperti ada yang narik dari genggaman tanganku. Cepet banget kejadiannya. Di situ aku lihat bapak-bapak usia sekitar 70-an. Beliau memegang tanganku kuat banget. Aku diajak pergi, habis itu gak tahu. 1 jam lebih aku tertidur, tidur yang capek. Perasaan kayak diajak lari sama bapak-bapak itu. Saking capeknya aku batuk-batuk, nafasku naik turun. Posisi tersegal-segal itu, aku terbangun dan muntah gitu aja. Gak tahu rasanya mual. Habis muntah rasanya ringan. Terus jadi haus sama lapar berat. Pak Kiai yang melihatku terbangun tersenyum lega. Lalu beliau memijit keningku dan punggung belakang. Seperti ada aliran hawa panas yang masuk ke badan dan rasanya enak banget di badan. Jadi ringan pokoknya. Bapak dan ibuku bisa bernafas lega melihatku kembali seperti biasa lagi. "Bu, aku lapar." Tanpa basa-basi aku bilang sama ibuku. "Makan di sini aja, Dok. Ke dapur saja, anggap rumah sendiri." Pak Kiai malah nyuruh aku makan di sana. Mana aku nggak tahu dapurnya. "Wah, malah merepotkan saja ini Pak Kiai," ucap ibu malu-malu. Yang bikin ditambah malu-maluin ibuku, malah tanya dapurnya di mana. Pak Kiai cuma ketawa aja. Memang setiap orang yang bertamu pasti bingung nyari dapurnya. Ternyata dapurnya ada di bawah pendopo itu. Makanya pendopo itu dibuat dengan pondasi yang lumayan tinggi. Ternyata di bawahnya ada basement yang dipergunakan untuk sholat, ruang makan, dapur. Pintu masuknya ada di samping kanan pendopo. Ada tangga untuk turun ke bawah. Akhirnya ibuku minta izin ke dapur daripada nanti akunya masuk angin karena perut kosong gara-gara muntah tadi. Dapurnya aku kira gelap, ternyata terang benderang lampunya. Lumayan luas juga. Di sana ada mbak-mbak yang lagi masak, sepertinya kerabat Pak Kiai. Udah dibuatin teh panas, sama di meja ada hidangan makanan. Sementara aku makan, bapak berbincang dengan Pak Kiai di pendopo. "Bagaimana kondisi anak saya, Pak?" tanya bapakku yang dari tadi penasaran karena belum mendapat penjelasan dari Pak Kiai. "Tadi waktu anaknya tidur, sebetulnya aku tidur, Pak. Dia diajak temennya jalan-jalan." "Loh,
Kok bisa Pak? Bapakku bertanya lagi. Inje bisa Pak. Anaknya memang diikutin sudah beberapa hari ini, tapi tidak tahu. Dan temannya yang meninggal itu merasa belum bisa lepas, jadi nempel ke putrinya panjenengan, jawab Pak Kiai. Tapi sudah saya bersihkan dan saya beri pagaran Pak. Insya Allah sudah tidak mengganggu lagi. Bapakku menghela nafas lega. Bersamaan dengan itu aku dan ibuku kembali lagi ke pendopo. Wajahku yang tadinya pucat udah memerah lagi. Mbak-mbak yang di dapur membawa 4 gelas teh panas berjalan di belakangku, lalu menyuguhkan teh berserta gorengan. Monggo diunjuk tehnya, ucap mbak-mbak itu ramah. Setelah minum teh dan makan gorengan, bapak pamit pada Pak Kiai. Pak Kiai memberi 2 botol air putih yang sudah dibacakan doa untuk diminum saat menjelang tidur. Bapak menjabat tangan Pak Kiai dan memberi sesuatu sebagai tanda terima kasih. Pak Kiai itu sebetulnya menolak, tapi bapak memaksa untuk menerimanya. Akhirnya kami pulang ke rumah. Sesampainya di rumah nggak tahu kok aku kelihatan happy, nyanyi-nyanyi sendiri. Sudah nggak pusing lagi dek, ucap Kak Yun sambil ketawa tiwi lihat aku. Pusing kenapa kak? Kan pusingnya udah selesai. Pusing kok selesai, kayak kerjaan aja, ucapnya lagi seraya menarik handuk hendak mandi. Dok, ke warung ya, ibu nitip beli cabai, tomat sama minyak goreng. Iya bu, jawabku semangat 45. Waktu itu sore menjelang maghrib, belum sore banget sih. Aku belilah pesanan ibuku di warung langganan, warung Bu Sumiran. Udah nyampe warung Bu Sumiran, aku panggil-panggil gak keluar-keluar. Sembari nunggu pemilik warung, aku coba lihat kemana-mana. Di sekitar situ kan emang pasar pagi yang buka sampai jam 11 siang. Kalau sore ya sepi banget. Tiba-tiba dari balik warung yang udah tutup jarak 15 meteran, mataku melihat kepala mengintip. Badannya sembunyi di balik warung itu, cuma kepalanya saja yang nongol sedikit. Aku perjelas pandanganku. Dek. Aku kaget banget, wajah itu aku kenal. Dia Doni. Saking takutnya aku panggil-panggil itu Bu Sumiran. Ada apa Tonduk? Kok teriak-teriak? Bu Sumiran muncul dari balik pintu dapur. Mungkin risih aku panggil-panggil terus. Padahal aku sambil ketakutan. Beli cabai, tomat sama minyak goreng bu. Sambil tergesa aku belanjanya. Karena senja mulai beranjak, mana tambah sepi. Selesai membayar belanjaan, ngibrit aku jalannya. Mau gak mau lewat warung tadi. Pas lewat di balik warung itu, beneran gak ada siapa-siapa. Sontak larilah aku terbirit-birit sampai mau nabrak kucing. Sampai rumah ngos-ngosan aku. Tapi aku gak cerita sama ibuku. Kalau hanya sebatas melihat penampakan dari jauh gak apa-apalah. Yang penting gak ngikutin terus. Setelah pulang dari tempat Pak Kiai, kayaknya udah gak berani mendekat, jadi cuma dari kejauhan aja. Hari Kamis, aku sudah mulai masuk sekolah. Aku bawalah surat izin dokter selama 3 hari, buat bukti kalau benar-benar sakit. Di kelas ribut banget karena guru bahasa yang harusnya ngisi berhalangan gak bisa hadir hari itu. Kesempatan adalah buat ngerumpi. Ternyata ngerumpi itu gak cuma di warung loh. Bibit ngerumpi itu ada di sekolah juga, malah lebih fasih ngerumpinya. Disitulah aku dengar pada ceritain si Doni. Bek, udah sembuh? Si Ai basa-basi nanya kondisiku, meski ujung-ujungnya cuma mau ngasih tahu tentang Doni. Kamu tahu nggak Bek? Ujar Ai dengan muka serius. Apa? Kata Teteh penjaga kantin, tiap pagi lihat si Doni masuk sekolah, pakai topi merah, tas merah, sama sepatu kit warna hitam. Teteh penjaga kantin paling hafal sama gaya si Doni itu. Emang sukanya warna merah, dan yang paling dihafalin sama Teteh penjaga kantin itu, setiap hari si Doni itu masuknya nggak lewat gerbang depan sekolah, tapi lewat pintu belakang dekat kantin yang kebetulan nggak jauh sama kelasnya yang ada di paling pojok belakang. Si Teteh waktu lihat si Doni ya cuma mager aja, nggak bisa ngomong apa-apa, cuma ngeliatin langkahnya kemana. Kang, kok aku lihat anak kelas 2 yang meninggal kemarin lusa ya? Sekolah seperti biasanya, ujar Teteh pada suaminya Pak Iman, tukang kebun sekolah yang tempo hari. Manggil-manggil aku karena nutup pintu dengan keras. Udah, biar saja, nanti juga hilang sendiri kalau sudah lewat 7 hari, jawab Pak Iman dengan santai. Udah gak heran sama hal begituan. Saben hari jaga sekolah di pagi sampai malam, Pak Iman udah kebal sama hal begituan. Pak Iman sendiri sering ditemui sama yang tidak kesat mata. Seringnya waktu subuh masih agak gelap pas nyapu halaman atau matikan lampu.
kadang dengar suara cewek cekikikan. Kalau enggak, lihat anak kecil ngajak petak umpet di kamar mandi. Biasanya cuma didiemen aja, atau malah diajak ngomong sama Pak Iman. Jangan ganggu ya dek, bapak lagi kerja. Bapak nggak ganggu adik, sebaliknya adik nggak ganggu bapak, atau mau bantu bapak nyelesain pekerjaan. Pak Iman seperti ngomong sendiri. Ntar tahu-tahu mereka hilang gitu aja. Saking antusiasnya Aik cerita soal Doni, dia nggak nyadar di belakangnya berdiri guru matematika, Pak Warham. Sudah ceritanya, awas nanti malam didatangin kamu, ucap Pak Warham dengan senyum tipis. Beliau nggak begitu suka orang sudah meninggal masih aja dibicarakan. Seharusnya orang yang sudah meninggal itu didoakan, bukan dibicarakan terus, terang Pak Warham dengan muka serius sembari tatapannya menyapu ke segala arah. Aku cuma nunduk aja. Yang banyak ngomong tadi si Ai sama teman-teman lainnya. Ngerumpi jadi kebiasaan yang asik kalau materi rumpiannya bagus. Lah kalau tentang kesusahan orang lain, ya bisa jadi bom atom buat diri sendiri. Tuh, siapa yang masih suka ngerumpiin orang? Jam pelajaran terakhir udah selesai, waktunya pulang. Sebelum bel berbunyi, Bu Winar, wali kelasku, masuk ke kelas membagikan selebaran pengumuman. Mendekati ujian semester, seluruh siswa diliburkan selama seminggu. Waktu seminggu diharapkan dipergunakan dengan baik untuk belajar. Dan besok hari Sabtunya sebelum libur, seluruh siswa wajib ikut kerja bakti, membersihkan lingkungan sekolah, dan mengepel lantai kelas, karena Pak Iman gak mungkin juga membersihkan seluruh kelas sendirian. Saat libur semua sudah dalam keadaan bersih. Satu sisi, libur seminggu seneng dong. Di sisi lain pusing juga harus persiapan buat ujian semester. Sabtu pagi sebelum dimulai kerja bakti, semua siswa kumpul di lapangan. Kepala sekolah memberi arahan pada siswa akan dimulai dari mana kerja baktinya. Akhirnya sesuai kesepakatan, siswa membersihkan kelas masing-masing terlebih dahulu dan setelahnya membersihkan rumput liar di halaman sekolah. Aus ke kantin yuk, Ai mengajakku ke kantin. Aku ikut. Narti minta ikut juga. Oh ya, sedikit cerita soal Narti. Narti itu paling peka sama hal begituan. Dia juga teman sekelasku. Anaknya pendiam banget. Dan tumben-tumbennya juga pengen barengan ke kantinnya Teteh. Tumben Nar, biasanya paling susah diajak ke kantin, ucapku dengan senyum tipis. Kami bertiga jalan bareng ke kantin. Kebetulan pas sepi juga. Banyak yang milih ke pasar. Hari itu bebas karena gak ada jam pelajaran. Boleh keluar sebentar. Sekolahku gak jauh dari pasar, cuma jalan beberapa menit aja sudah sampai. Teh, pesan es tawar dong. Ai udah gak sabaran. Seberapa esnya? Tanya Teteh sembari menuangkan es batu. Stop, udah segitu aja Teh, jawab Ai sambil makan gorengan. Teh, aku pesan teh hangat aja. Kamu mau minum apa Nar? Aku melirik Narti yang dari tadi bengong aja. Gak tahu lihat apa dia. Tiba-tiba aja telingaku berdenging. Sambil nutup sebelah kanan telingaku, aku tepuk pundak Narti yang dari tadi bengong aja. Ditanya mau minum apa malah bengong. Matanya menatap tajam ke arah pohon akasia di depan kelas 1. Kok diem aja Nar? Lihat apa sih? Aku goyang-goyangin badan Narti yang lumayan gemuk itu. Tapi tetap aja gak ngaruh. Si Ai yang dari tadi sibuk makan, sontak rada cemas juga lihat perubahan sikap Narti. Teteh kantin yang lihat Narti seperti itu spontan lari manggil-manggil suaminya yang sedang motong rumput di halaman kantor. Kang, ada anak mau kesurupan tuh di kantin, panggil Teteh seraya langkahkan kaki dengan cepat mendekati suaminya. Siapa yang kesurupan? Tanya Pak Iman setengah gak percaya. Soalnya gak biasanya ada kesurupan. Pak Iman berlarian kecil menuju kantin. Si Teteh ngikutin di belakang suaminya. Sesampainya di kantin Narti udah hampir kemasukan. Tangan sama kakinya kaku seperti kukunci, tapi mulutnya nutup rapat sampai suara gemertak giginya kedengeran. Jangan didudukin bangkuku. Tiba-tiba Narti bicara, cuma suaranya berubah berat seperti anak laki-laki. Matanya menatapku tajam. Bergidik aku ngelihatnya. Aku salah apa sama dia? Kamu benci sama aku, Bek. Aku kasih kamu sebotol teh malah dibuang. Narti berbicara dengan nada tinggi, dan kalimat yang dilontarkan dari mulutnya jadi semakin meyakinkan kalau dia kesurupan arwah si Doni. Beberapa hari yang lalu sewaktu aku gak masuk, bertepatan di rumah Pak Kiai, memang semakin membuatku percaya ternyata aku gak tidur. Lelap waktu menurut keterangan Pak Kiai, si Doni ngajak aku jalan-jalan. Kalau waktu itu gak segera dibersihkan,
atau secara islami diruqyah bisa membahayakan. Aku gak benci sama kamu, Don. Alam kita udah beda. Tempatmu udah gak di sini lagi. Tanpa sadar aku meracau sambil nangis. Gak tahu ada ketakutan dari mana aku beranikan diri bicara padanya, meski dengan terbata-bata. Aku juga nangis. Gak tahu kenapa rasanya begitu nyesek banget. Mungkin pengaruh dari energi itu karena seperti terjadi impact atau benturan secara gelombang frekuensi. Yang aku rasain waktu itu kesedihan yang mendalam. Si Doni seperti mentransfer rasa itu padaku. Rasa sedih dan kehilangan harapan yang mungkin dulu menjadi angan-angannya. Rasa menyesal karena belum tercapainya keinginan dan ingin menyampaikan rasa yang dulu pernah singgah. Raut wajah Narti yang tadinya penuh rasa benci berubah menjadi raut wajah kesedihan. Dia terduduk dan meneteskan air mata tanpa suara. Pak Iman berusaha menyadarkan Narti dengan membacakan doa dengan memijit tengkuk belakangnya. Udah ya dek, kasihan temennya. Nanti kami kirim doa untuk adik, biar tenang. Alam kita sudah berbeda. Bujuk Pak Iman sambil membacakan doa-doa biar kembali tersadar. Aku kirim doa buat kamu, Don. Maafin aku ya, pintaku dengan rasa sedih yang luar biasa. Bersamaan dengan itu tubuh Narti lunglai dan terjatuh di pangkuanku. Karena posisiku duduk di sebelahnya, kantinnya Teteh jadi ramai banget karena pada penasaran lihat Narti yang kesurupan. Di kondisi lemas itu menandakan dia udah gak kesurupan lagi. Narti mulai membuka mata dan sadar-sadar seperti orang bingung mana rambutnya acak-acakan karena sempat marah-marah tadi. Kok rame? Emang ada apa? Narti jadi tambah bingung karena banyak orang pada ngerubungin dia. Udah, minum dulu ya. Aku memberinya segelas teh panas biar agak mendingan. Guru-guru pun berdatangan ke kantin karena ada yang lapor kalau Narti kesurupan. Padahal udah sadar anaknya, malah lagi makan. Mungkin habis kesurupan jadi haus sama lapar. Loh, katanya kesurupan, kok jajan? Bu Winar keheranan menatap Narti di kantin. Siapa yang kesurupan, Bu? Dari tadi emang saya lagi jajan di sini, jawab Narti dengan polosnya. Ya, emang dia gak sadar pas kesurupan. Setelah kejadian itu, kami teman sekelasnya mengadakan doa bersama untuk almarhum Doni Resianto Utomo. Dan saat ujian, bangku atas namanya memang dikosongin. Oh ya, salah seorang teman sempat cerita sama aku sebelum Doni mengalami kecelakaan. Sempat lihat dia duduk di bangkuku waktu aku sedang istirahat. Dia cuma duduk diam aja dengan muka murung. Aku juga sempat lihat keanehan. Saat jam pulang, dia gak bakal keluar kelas sebelum aku keluar duluan. Hal itu terjadi sebelum dia meninggal. Kita teman-temannya gak pernah menyangka dia akan pergi untuk selamanya. Untuk almarhum Doni Resianto Utomo, semoga kamu tenang di sana. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan semoga cerita ini menghibur dan menemani teman-teman sekalian. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.